sini Ibu Jacqueline agent loh di sini. Bapak tolong lihat. Saya sanggah. Pak Francisco kan katakan Ibu Jacqueline bukan agent kan, dia hanya kayak Pekerja freelance, lepas. pekerja lepas. Di sini ada loh. Ibu Rebecca sendiri pun itu juga sudah malah pergi mendaftarkan diri secara online untuk skema ganti rugi dari PT Mahkota. Itu Bapak Francisco menyebarkan fitnah kepada mama saya. Mama ini kan sudah korban. Bapak membela klien dengan menyebarkan fitnah, Pak. Coba Bapak bisa rasakan apa yang kami rasakan. Bapak hanya patokan bela pada klien Bapak, tapi 4 statement Bapak semuanya fitnah. Pemirsa, hari ini saya bersama dengan Ibu Rebecca Adutadak. Beliau adalah salah satu nasabah Bukopin prioritas. Beliau sudah beberapa tahun menyimpan dana di Bank Bukopin. Sebagai nasabah prioritas, Ibu Rebecca wajib diperlakukan khusus oleh Bank Bukopin. Tapi apalacur, beberapa waktu lalu dana tabungannya rahib dari rekening beliau. Ada banyak spekulasi, ada banyak pertanyaan, kemana dana itu berada? Dari pihak Bank Bukopin mengatakan bahwa Ibu Rebecca sudah menandatangani surat pelimpahan atau berkas pelimpahan dananya untuk ditransfer ke PT Mahkota. Sementara Ibu Rebecca sendiri tidak tahu kapan surat itu ditandatangani. Lucu memang, tapi untuk lebih jelas kita dengar langsung dari Ibu Rebecca seperti apa ceritanya. Mama, kalau boleh tahu, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan rekeningnya Mama atau uang yang ada di rekeningnya Mama? Iya, jadi begini, saya nasabah prioritas dari Bank Bukopin. Jadi waktu November 2019 uang saya ada deposito 2M. Deposito 2M, terus di tabungan saya ada 1M. Jadi jatuh tempo November tanggal 25. Jadi saya minta ke pihak bank, saya minta gabungkan yang 1M ke 2M menjadi 3M untuk perpanjang deposito saya 1 bulan kembali. Jadi waktu itu datanglah karyawan dari Bank Bukopin yang biasanya layani saya di rumah sepanjang ini karena nasabah prioritas. Jadi dia datang pagi itu, kebetulan pagi itu saya minta uang 10 juta dari bank, uang tunai. Jadi si Jacqueline datang bawa dengan uang 10 juta. Jadi ibu yang melayani, ibu ya, dan petugas Jacqueline, dari Bukopin. Bank Bukopin ini bernama Ibu Jacqueline. Iya, bernama Ibu Jacqueline. Okay. Datang, terus dia masuk, dia bilang, "Mama, ini uang yang 10 juta." Terus saya bilang, "Kasih di Bapak di luar." Dia kasih uang di Bapak, terus dia masuk kembali, dia buka slip di atas meja. Di atas meja itu ada slip tapi atasnya ada tertutup begitu, tapi di bawahnya dia suruh saya tanda tangan. Mama, tanda tangan 2 kali Mama. Satu sini, satu sini. Dia dalam posisi berdiri. Terus saya tunduk begini, langsung saya tanda tangan. Saya tanda tangan 2 kali tanpa saya baca. Tapi memang slipnya juga belum ada tulisan apa-apa yang di bagian bawah. Jadi saya langsung tanda tangan 2 kali, terus dia angkat dengan deposito saya yang 2M sama buku tabungan di meja, langsung dia pamit jalan sudah. Dia langsung jalan. Nah biasanya kalau begitu, nanti di bank mereka urus, selesai mereka antar kembali saya itu biliar sama buku. Nah terus waktu dia jalan, agak sudah mau menjelang 2 minggu. Saya tunggu-tunggu bukunya sama biliar deposito yang 1 bulan ini belum antar pulang yang 3M ini. Terus saya telepon ke orang bank. Tolong antar Mama punya deposito dulu. Terus mereka jawab, "Iya, nanti saya antar." Angel. Itu Mama telepon ke siapa? Ada si Angel bagian teller. Terus saya telepon si Jacqueline ini juga. "Tolong antar biliar Mama." "Iya, nanti saya antar, saya masih sibuk di luar."
Terus saya tunggu karena tidak antar. Mau dekat jatuh tempo tanggal 22, saya telepon lagi. Ini Angel, tolong bilang Ibu Jacqueline antar dulu deposito Mama. Terus dibilang iya, nanti saya sampaikan ke si Jacqueline. Terus kaget muncullah si Jacqueline antar kasih parcel. Terus saya tanya, mana depositonya mana? Oh iya Ma, ini saya dari luar, nanti baru saya antar. Terus dia jalan, saya telepon ke bank. Ibu Jacqueline ini datang tapi dia tidak antar deposit saya, tapi dia antar parcel. Terus parcelnya ini tidak sesuai dengan tiap tahun saya terima. Karena biasa kalau uang banyak tuh, dia punya parcel ini hanya harga 100-200 ribu. Ini kok barang-barang dapur yang dia bawa. Biasa buah sama kue Natal, ini kok barang dapur. Saya rasa aneh begitu. Terus yang Angel bilang, iya itu urusan Ibu Jacqueline. Ya sudah. Terus tanggal 25 kan jatuh tempo, tapi hari raya. Jadi tanggal 27 saya telepon lagi. Terus Angel bilang, iya Ibu Jacqueline ada mau ke situ. Jadi saya tunggu. Pas jam-jam, saya tidak ingat jamnya, Ibu Jacqueline datang. 27 pagi itu dia datang. Dia duduk, terus saya di dapur. Saya datang, saya tanya, Ibu Jacqueline, mana biliar saya? Terus dia jawab, nanti sebentar Aci datang. Aci siapa itu? Iya, saya juga tidak kenal. Pokoknya jawabnya si Jacqueline, nanti sebentar Aci datang. Saya pikir Aci dari Bank Bukopin. Terus setengah jam kemudian datanglah itu Aci. Si Aci masuk, langsung dia duduk. Dia lihat Jacqueline lihat dia, begitu terus. Terus saya bingung, saya tanya, mana biliar saya? Terus Jacqueline bilang, Aci, tolong jelaskan sudah, bilang begitu. Terus saya bilang, jelaskan apa? Terus Aci bilang, Mama punya uang nih kan bukan deposito di Bank Bukopin. Mama punya uang nih kan ada di PT Mahkota selama 3 bulan, bukan 1 bulan. Aci bilang begitu. Saya tidak kenal ini Aci dari mana pun, saya tidak pernah lihat juga itu orang. Langsung ribut besar sudah waktu itu. Saya ribut, suami saya semua ribut serentak waktu itu. Saya teriak anak saya yang ini, Oci, ternyata ketumpung uang ini tidak ada lagi di Bank Bukopin. Maka keluarlah anak-anak semua di situ, kita ribut. Kita tuntut mati-matian, kita usir itu Aci. Kita tidak kenal kamu ini orang dari mana. Hari ini kamu muncul di sini. Uang saya kan di deposito 3M di Bank Bukopin selama 1 bulan. Kok 3 bulan di mana? Dibilang di PT Mahkota. PT Mahkota tuh yang mana? Sedangkan saya belum pernah kenal itu Mahkota. Selama saya hidup saya belum pernah dengar PT Mahkota. Terus dia menjelaskan, saya tidak terima sama sekali. Suami saya hampir pukul dia itu Aci. Terus diusir. Terus anak-anak saya semua serang dia. Terus kita bilang mari kita ke Bank Bukopin. Terus si Jacqueline bujuk saya. Dia sampai mau menangis. Mama jangan Mama. Tapi saya tetap bersikeras mau ke Bank Bukopin. Terus anak saya bilang dia, yang Oci ini bilang dia, Aci, Ibu Jacqueline pokoknya kita kasih tempo 3 hari. Dalam waktu 3 hari uang mama saya harus dikembalikan ke rekening Bank Bukopin. Karena mama punya uang di Bank Bukopin, kita tidak tahu di mana-mana. Jadi mereka pulang. Pas tanggal 30 mereka datang lagi. Datang lagi, hal yang sama. Tidak bisa katanya begitu. Mereka ini siapa? Itu si Jacqueline sama dengan si si Aci itu. Iya. Oh, oke. Datang lagi. Bilang mereka masih usaha begini. Terus si Aci bilang, aduh Mama tenang saja Mama. Itu PT Mahkota tuh orang kaya ke-12 di Indonesia. Pokoknya orang kaya. Pokoknya saat ini pas Mama uang nanti ketemu usul kembali. Jadi sudah ribut besar, kita langsung menghadap ke Bank Bukopin. Saya sama anak saya yang Trinoci ini ke Bank Bukopin, terus si Aci sama si Jacqueline juga ikut ke Bank Bukopin. Jadi kita ribut besar di situ. Saya tuntut uang saya di Bank Bukopin.
Dari Bank Bukopin bilang, saya sudah memenuhi prosedur. Saya bilang, prosedur apa? Sedangkan saya tanda tangan di Ibu Jacqueline, saya taunya deposito. Karena Ibu Jacqueline ini kan dari Bank Bukopin. Betul. Saya tidak tahu kalau mahkota tuh di mana saya kenal. Saya tidak masa uang saya turun, saya kasih ke situ. Terus identitas saya, KTP, nomor WA saya, semua diambil dari Bank Bukopin dikasih ke mahkota. Waktu di Bank Bukopin, Mama ketemu dengan siapa? Ketemu dengan wakilnya, Pak Doni. Nah, wakilnya sama si Angel, si Jacqueline juga, sama itu Aci juga ikut ke sana. Apa kata Pak Doni waktu itu? Pak Doni waktu itu hanya bilang sudah memenuhi prosedur karena saya tanda tangan. Tapi kita tetap ngotot, saya bilang saya tidak pernah tanda tangan ke PT Mahkota. Yang itu slip saja yang tulis bukan saya. Saya tanda tangan tuh karena pagi itu saya minta uang 10 juta. Diantar dulu baru saya tanda tangan. Jadi saya tanda tangan 2 kali, itu kan tujuan saya dengan deposito yang mau 1 M yang dari buku digabung ke deposito. Bikin 3 M untuk 1 bulan. Nah, jadi kita ribut besar di situ waktu itu. Mama, informasi beredar, Mama sempat juga hadir ada ikut presentasi di Hotel Aston terkait dengan investasi PT Mahkota. Boleh Mama ceritakan? Iya, kalau masalah itu tidak benar. Karena saya tidak pernah ikut acara apapun di Hotel Aston. Waktu itu saya dikasih undangan dari Bank Bukopin. Amplopnya tulisan Bank Bukopin kok. Di situ saya pulang dari pasar, saya lihat ada amplop. Terus saya telepon anak saya, Oci, ada undangan dari Bank Bukopin. Nanti lu ikut hadiri. Karena Mama tidak pernah hadiri yang begitu-begitu. Terus Oci bilang kapan? Terus saya bilang nanti baru lihat di undangan situ. Terus pas menjelang hari hanya 1 jam sebelum kalau tidak salah, si Jacqueline telepon anak saya. Kak Oci, tolong ikut hadir. Acaranya jam 5. Tolong hadir karena ada door prize kayak gitu dari Bank Bukopin. Maka anak saya yang ikut ke sana, si Oci ini, bukan saya tidak ke sana. Terus waktu sorenya Oci pulang, dia bilang ke saya, Mama, ternyata itu bukan acara Bank Bukopin, jadi saya langsung pulang. Kalau masalah yang di Aston saya tahu sampai di situ. Baik, Mama, prosesnya cukup berlika-liku tentang uang yang Mama punya di Bank Bukopin ini. Lalu sampai sekarang sebagai pemilik dana 3 miliar itu, apa yang Mama ketahui sekarang nasib dari dana 3 miliar itu, Mama? Kalau masalah itu saya tidak tahu sama sekali, Bapak, karena kita kan sudah lapor ke Polda, kita minta keadilan di sana. Tapi sampai saat ini saya belum ketemu di mana itu keadilan, Pak. Jadi saya ya orang masyarakat kecil begini ya, saya susah sekali, Bapak. Karena itu uang juga uang nelayan yang saya pegang semua dengan suami saya punya hasil kerja di laut selama ini. Jadi saya memang susah sekali. Saya tidak tahu mau mengadu kemana lagi, Bapak. Karena yang satu-satunya keadilan saya berpikir di Polda. Jadi saya larinya ke sana. Tapi sampai saat ini belum ada kepastian apa-apa dari Polda. Belum ada sama sekali. Sudah hampir setahun kasus Mama mengendap di Polda. Iya, kalau dihitung dari uang saya keluar ya sudah mau 2 tahun, 1 tahun 6 bulan. November 2 tahun. Oke. November itu dari kasus, tetapi masalah Mama ketika dilaporkan di Polda, kalau tidak salah itu dari bulan Juli 2019. 2020 kalau di Juli Polda. 2020. Iya, di Polda, Juli iya. 2020. Berarti sekarang kasus Mama masih tertahan di Polda atau masih dibahas atau masih diperiksa di Polda terhitung hampir 1 tahun. Iya. Nanti Juli besok. Iya, benar. Wow, luar biasa lama. Untuk kasus sebesar ini dengan dana sebesar ini Mama harus menunggu begitu lama. Iya. Luar biasa. Baik, pemirsa,
Saya pikir ada banyak hal yang kita coba berdiskusi dengan Ibu Mama Rebecca, dan beliau dengan apa adanya menceritakan semua yang terjadi dengan begitu gamblang. Nasibnya kita tidak pernah tahu. Tapi untuk lebih jauhnya lagi, saya ingin mendengar langsung dari putri Ibu Rebecca yang selama ini mendampingi beliau. Mungkin dengan itu sedikit lebih diperjelas duduk perkara ini, duduk peristiwa ini. Siapa tahu ada hal yang bisa terungkap dari cerita lama ini. Baik, kita akan mendengar pengakuan atau cerita dari seorang anak dari Ibu Rebecca.